Amin. Cinta melahirkan pengorbanan. Kalau saudara dan saya mencintai Tuhan, maka sudah pasti kita berkorban untuk Tuhan. Amin saudara. Amin. Pasti kita berkorban untuk Tuhan. Makanya kita sibuk melayani dengan berbagai macam hal yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, biasa teman-teman yang saya biasa lihat saya di Facebook yang sementara terus lagi kerja pembangunan gereja. Saudara yang kasih, saya ikut ambil bagian untuk bantu dan bekerja. Karena saya tahu hidup ini anugerah. Amin saudara. Hidup ini karena kemurahan Tuhan. Hidup ini karena kebaikan Tuhan yang tidak bisa saya balas. Jadi cinta melahirkan pengorbanan. Kalau saudara dan saya tidak mencintai Tuhan, tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan. Amin saudara. Tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Kedua, cinta melahirkan keindahan. Kalau sudah cinta, biar jelek pasti pandang kita cantik. Amin saudara. Tapi kalau sudah tidak cinta, biar cantik pun kita bilang jelek. Biasanya begitu saudara, kalau kita lagi cinta, lagi mengasihi, orang mungkin kekurangan itu kita pasti tutupi, kita diam-diam dan kita mendoakan dia. Amin saudara. Tapi kalau sudah tidak cinta lagi, sudah pasti akan omong yang tidak-tidak saudara. Cinta yang ketiga melahirkan energi, melahirkan semangat, melahirkan kekuatan. Sering anak-anak muda kalau berpacaran, gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi, gereja dan persekutuan doa dia lari liwat. Makanya tadi pemimpin pujian begitu semangat. Kenapa? Karena ada energi. Amin saudara. Kenapa? Karena cinta kepada Tuhan, cinta kepada pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lalu sempat saya lihat di YouTube, ada seorang pendeta berkata dia mengajarkan tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang dia bilang menyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak perlu tepuk tangan, tidak perlu melompat-lompat, tidak perlu menari, tidak perlu menangis. Nah, ini satu pengajaran yang salah. Karena dia bilang yang Tuhan lihat hati, bukan masalah tepuk tangan. Kalau begitu minggu depan saudara di gereja tidak usah kasih keluar suara, menyanyi dalam hati saja. Pendeta bilang angkat kiri jemaat, saudara tidak usah kasih keluar suara, cukup dalam hati saja. Jadi saya bilang ini satu pengajaran yang keliru. Namanya memuji Tuhan ada ekspresinya, katakan amin. Amin. Jadi dibilang Tuhan lihat hati, bukan lihat menangis, bukan lihat tepuk tangan, bukan lihat bersorak-sorai. Kalau begitu minggu depan datang tidak usah lagi pakai rok, pakai saja kolor kita datang beribadah. Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pahami pujian penyembahan itu ada sisi dalam dan sisi luar. Amin saudara. Amin. Sisi luar dan sisi dalam. Sisi dalam itu sesuatu yang keluar dari hati. Sisi luar itu tidak boleh serupa dengan dunia. Itulah pujian penyembahan. Amin saudara. Bahkan juga saya lihat pendeta terkenal yang ngomong di YouTube beberapa hari lalu, dia tidak mengakui dosa keturunan. Jadi dia menggunakan ayat Yeskiel 18 ayat 20, anak tanggung dosanya sendiri, orang tua tanggung dosanya sendiri. Betul, tidak salah, tidak mungkin orang tua yang pencuri anak yang masuk penjara. Tapi ingat ratapan 5 ayat 7 bilang, bapak-bapak kami yang berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, tapi kita juga yang menanggung kedurjanaan. Karena dengan pengajaran itu, dia tidak mengukir adanya doa pelepasan. Pada doa pelepasan penting, contoh, kalau dia punya keturunan tukang suami orang, kalau mereka tidak bertobat, kutuk akan ikut. Kutuk akan ikut, saudara. Setiap kejahatan yang dibuat, kalau tidak bertobat sampai keturunan, ke-7, ke-5, ke-7 dan seterusnya, kutuk akan ikut. Amin, saudara. Makanya perlu harus ada doa pelepasan. Dosa keturunan tetap ada. Beda kalau anaknya sudah bertobat, dosa itu tidak ikut lagi. Amin, saudara. Tidak ikut lagi. Jadi semuanya kita kembali ke Alkitab. Amin. Kita kembali ke Alkitab, saudara.
Jadi saya bilang bahwa ini juga sudah salah, mengajarkan orang menyembah dalam roh dan kebenaran, dan tidak perlu tepuk tangan, tidak perlu melompat-lompat. Sementara akhir-akhir ini saya lihat orang-orang gemit lagi hidup dalam pujian penyembahan. Amin saudara. Amin. Lagi hidup dalam pujian penyembahan, dan dengarkan bapak mama, pujian penyembahan adalah tujuan akhir dari setiap kehidupan. Karena di sorga penuh dengan pujian penyembahan. Amin saudara. Penuh dengan pujian penyembahan. Jadi saudara, gereja persekutuan doa terus melatih orang-orang untuk terus memuji, terus menyembah, dan terus menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya dalam pembacaan ini kita melihat begitu ada sukacita yang luar biasa ketika ada peletakan dasar. Amin saudara. Amin. Ada sukacita. Dan di situ firman Allah berkata, saudara, di ayat yang ke-10, saudara yang dikasih, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang lahiran Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan. Jadi dalam firman Allah mengatakan bahwa ada puji-pujian dan dibawa alat-alat musik. Ini bukan gaya GPI, bukan gaya Pentakosta, tapi ini petunjuk firman Allah. Amin saudara. Makanya ketika berada di KKR di satu tempat, kita tepuk tangan. Habis tepuk tangan, pendeta bilang datang lagi, sampai kita tepuk tangan, kita pun kepala pusing. Saya bilang mama pusing karena mama pendeta. Amin saudara. Tapi Tuhan tidak pusing. Amin saudara. Amin. Tuhan tidak pusing. Hari Minggu kami ibadah, Katolik ibadah, kalangan karismatik ibadah. Apakah Tuhan pusing? Tuhan tidak pusing. Jadi kalau setiap pemimpin pujian mendorong kita untuk memuji, menyembah Tuhan, mari kita buat dengan segenap hati. Amin saudara. Amin.